Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman kembali menyapa Anda dalam program Tadabur Tausiah dalam bulan suci Ramadan. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang sudah sangat familiar. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Zainuddin SAG MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak segar dan sangat ceria. Harus dong. Alhamdulillah. Iya. Puasa Ustadz? Puasa. Alhamdulillah. Puasa itu harus tetap ceria dan semangat. Oke, Ustadz, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah Sahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pada kesempatan kali ini, monggo silakan Ustadz memberikan paparan ataupun tausiah kepada kami, sahabat religi semuanya, apa saja keutamaan bulan suci Ramadan tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan panjang umur sehingga kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dalam hal Ramadan ini tentu kita semua sudah mengetahui akan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya riwayat sahabat Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu akan apa yang ada di bulan Ramadan, keistimewaan apa yang ada di bulan Ramadan, yakin mereka berharap bahwa setahun semuanya adalah Ramadan isinya. Saking apa? Saking melihat banyak keistimewaan, banyak keberkahan, dan banyak kemuliaan di bulan Ramadan. Itulah sebabnya Ramadan disebut dengan Ramadan Karim, Ramadan bulan kemuliaan, Ramadan Mubarak, Ramadan bulan penuh keberkahan. Mengapa Ramadan ini penuh dengan keberkahan? Karena di sanalah li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Sesungguhnya kebaikan di bulan Ramadan itu terkumpul, terakumulasi. Wa ta'atu makbulatun, dan amal-amal kebaikan, amal-amal taat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu mustajabatun, doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Wa dzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga merasa rindu untuk ketemu dengan mereka. Sehingga inilah yang menjadikan mengapa para sahabat sangat berharap Ramadan itu ada di setiap bulan, bahkan setahun itu isinya Ramadan. Demikian. Jadi ini yang menjadikan kenapa Ramadan menjadikan istimewa dan menjadikan utama di antara bulan-bulan yang lain. Bahkan Rasulullah menyampaikan di hadis yang lain, fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ta'ala alal ibadah. Keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain itu sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Maka Allah berada di atas segala-galanya, sebagaimana Ramadan juga berada di atas di antara bulan-bulan yang lain. Inilah yang menyebabkan Syahrun Mubarak, Syahrun Karim, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak.
Begitu Mbak Maya. Ya. Oke, Al-Quran juga diturunkan pada bulan suci Ramadan ya Ustaz? Ya, betul. Jadi di dalam Al-Baqarah 185 Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Tujuannya hudal linnas, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi manusia. Tentu petunjuk hidup, pedoman hidup ini adalah dari dunia hingga di akhirat kelak. Bagaimana kehidupan diatur oleh Al-Quran, kehidupan untuk dirinya sendiri, kehidupan dengan keluarga, kehidupan dengan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi kita. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kehadiran Al-Quran juga sebagai penjelasan, memberikan penjelasan terhadap minal huda, antara petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka di bulan Ramadan ini tentu intensitas membaca Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya bahwa kita termasuk orang-orang yang ingin dirindukan oleh surga, yaitu orang yang gemar dengan membaca Al-Quran. Maka tadarus Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Tadarus Al-Quran sebuah kebutuhan bagi kita. Baik itu tadarus sendiri di rumah, di kantor, di masjid, maupun tadarus bersama-sama di masjid, di musola, bahkan di kantor sekalipun. Itu karena apa? Karena kita menghormati bulan Ramadan dengan mengisi banyak-banyak membaca Al-Quran, karena kita ingin dirindukan kehadirannya oleh surga nantinya. Begitu Mbak Maya. Oke, ya. Ustaz, dalam kita melaksanakan ibadah puasa, tentu saja tidak semulus seperti apa yang kita harapkan. Tentu saja akan kita mengalami banyak hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan dalam pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Menurut Ustadz, kira-kira hambatan-hambatan yang biasa kita temukan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini apa saja, Ustadz? Ya. Tentu rintangan, halangan, hambatan ketika kita beramal taat, beramal baik, beramal soleh, perlu kesabaran. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa as-sabru salasatun. Sabar itu ada 3. Salah satu di antara 3 itu as-sabru inda ta'ah. Sabar ketika melakukan amal-amal taat, amal-amal kebaikan. Puasa Ramadan ini merupakan amal taat. Maka otomatis ketika orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak sedikit menghadapi halangan dan rintangan. Apalagi seharian harus tidak makan dan tidak minum. Ketika makan dan ketika minum saja godaan tidak henti-hentinya, apalagi ketika tidak makan dan tidak minum ketika berpuasa. Lah, disinilah perlu kita kesabaran, diuji kesabaran kita oleh Allah dengan tidak makan dan tidak minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal kita harus tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi puasa itu bukan hanya untuk tidur saja. Sekalipun tidurnya orang berpuasa itu juga termasuk ibadah. Tapi apakah ibadah kita hanya tidur? Kan tidak. Kalau kita dibandingkan dengan lebih baik tidur daripada kita melakukan perbuatan maksiat. Yes, oke, baik itu. Tapi kalau tidur dibandingkan dengan aktivitas, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bekerja, kemudian membaca Al-Quran,
membantu sesama, tentu itu lebih baik daripada tidur. Hanya saja tidur salah satu cara untuk meredam. Tipsnya, ya. Tidur adalah salah satu cara untuk meredam agar kita tidak banyak tergoda dengan dunia-dunia luar. Karena orang tidur tentu tidak tahu dunia luar. Nah, tapi tidak harus tidur saja kan itu. Maka mari di dalam bulan Ramadan ini, sekalipun kita harus melawan hawa nafsu, melawan godaan, tapi juga harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal kebaikan yang banyak kan ini. Karena tentu di bulan Ramadan ini amal kebaikan dilipat gandakan dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, berarti ibadahnya bukan hanya yang hablum minallah, tapi juga yang hablum minanas akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Begitu Ustaz? Ya, betul. Ya. Makanya Ramadan ini tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian hanya hablum minallah saja. Tapi hablum minannas, peduli terhadap sesama manusia, itu juga termasuk amalan yang sangat dirindukan oleh surga. Kalau tadi membaca Quran, kemudian menjaga lisan, yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Teks hadis ini mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar, tapi kontekstualnya itu adalah peduli sosial, tidak hanya memberi makan, tapi membantu meringankan beban-beban orang lain. Sehingga terjagalah hablum minannasnya. Maka kenapa ada semacam takjil, itu program takjil, yaitu program menyegerakan berbuka puasa, baik itu di musola, di masjid, di kantor, di mana masyarakat berada. Bahkan di jalanan sekalipun. Karena apa? Karena mereka peduli terhadap sesama. Siapa tahu mereka yang ada di jalan belum sempat untuk mencari buka puasa. Maka kita siapkan. Maka kita bantu mereka dengan istilahnya buka on the road. Atau sahur on the road kan itu, di jalan. Karena membantu mereka yang sedang bekerja, bahkan yang sedang dalam perjalanan sekalipun. Di bulan Ramadan ini, tentu kepedulian sosial kita bukan hanya sekedar itu. Baik yang sunnah maupun yang wajib sekalipun. Karena di bulan Ramadan, tentu ada kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah fungsinya tuhratun lis-shaimi wa tu'matun lil masakin. Mensucikan, menyempurnakan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Maka zakat fitrah kehadirannya sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Fakir miskin termasuk asnaf dari 8 yang wajib atau yang sebagai mustahik penerima zakat. Di mana mereka, orang-orang yang berkecukupan, bisa makan enak, bisa merayakan, sementara orang yang fakir miskin tidak bisa melaksanakan itu, maka kita bantu melalui zakat fitrah, sehingga zakat fitrah kita bagikan di malam Idul Fitri, sehingga mereka tidak merasa prihatin, tidak merasa bersedih. Karena ternyata apa? Karena ada peduli sosial di antara sesama umat Islam. Oke. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan ini adalah termasuk umat yang dirindukan oleh surga. Puasa yang dimaksud berarti kan puasa yang berkualitas dan diterima oleh Allah. Tetapi mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang itu bisa mengganggu atau bisa merusak atau mengurangi pahala
kita berpuasa. Misalnya apa saja, Ustaz? Ya. Jadi dalam hal berpuasa di bulan Ramadan ini tidak hanya puasa secara fisik, tapi ada puasa secara ruh. Kalau secara fisik adalah kita menahan diri untuk tidak membatalkan puasa dari makan dan minum. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Secara fisik demikian. Tapi secara ruh, yang kemudian nanti puasa itu kan dibagi 3 tingkatan. Ada shaumul am, shaumul khawas, dan shaumul khawasil khawas. Puasa orang umum itu hanya cukup dia tidak batal dengan makan dan minum. Artinya secara fisik dia sah puasanya. Ya. Secara umum, orang awam itu demikian. Sudah bisa menjaga tidak batal dari makan dan minum, dia sudah dikatakan puasa. Dan secara fisik sah. Tapi kalau naik derajatnya menjadi shaumul khawas, tidak hanya menahan diri dari haus dan lapar, dari membatalkan puasa, makan dan minum, tapi kemudian menjaga anggota tubuh. Panca indera kita dijaga. Dari mulai mata, kemudian hidung, mulut, tangan, dan kaki. Kelima panca ini kita jaga, sehingga secara ruh kalau kita bisa menjaga, maka puasa kita pahalanya akan utuh. Secara ruh pahala puasa utuh. Tapi kalau pandangan kita mata jelalatan kemana-mana, mata jadi keranjang, apa-apa masuk, kemudian tangan kita jual jawil yang bukan jawilannya, mengambil yang bukan haknya. Mulut kita juga dijaga, jangan sampai ngapusi, ngerasani, adu-adu, bahkan sumpah palsu. Kan ini bukan alamat palsu Mbak Maya, tapi sumpah palsu kan itu. Kalau alamat palsu kan ayu ting ting kan ini. Lah, maka kita harus menjaga ini. Mata an-nadru ila syahwah itu juga akan mengurangi pahalanya puasa. Maka 5 perbuatan ini yang akan menggugurkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa. Secara ruh berarti puasa kita terkurangi pahalanya. Itu shaumul khawas, orang tertentu. Yang ketiga, shawamu khawasil khawas, istimewa. Kalau kita lihat di bakul martabak itu Mbak Maya ya, itu kan ada martabak biasa, kemudian martabak spesial, martabak istimewa, dan martabak super. Artinya apa? Tingkatannya masing-masing. Maka orang yang istimewa puasanya, di samping dia menahan lapar dan haus, menjaga panca indera, ditambah lagi satu lagi Mbak Maya, harus bisa menjaga hati. Ya, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami. Jangan diteruskan kalau itu kan itu. Artinya kita jaga hati. Karena hati inilah yang akan menyinari seluruh tubuh kita. Lentera hati kita, lentera tubuh kita. Orang yang berpuasa khawasil khawas yang istimewa, wah ini mahal sekali kan itu. Karena hatinya hanya zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Nah, inilah tips agar bagaimana puasa kita baik secara fisik maupun secara ruh, puasa kita betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik mari kita tahan untuk tidak makan dan minum yang itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, mari kita ruh isi agar panca indera kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana hati kita juga mengiringi puasa kita dalam rangka
mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin yang syair tadi jagalah suami ditambah ya Ustaz. Ya. Jagalah suami sendiri. Iya. Ya. Oke, kita tentu ingin mencapai derajat yang ketiga yang istimewa. Untuk mencapai derajat itu tentu kita harus menjadi orang yang istimewa ya Ustaz ya. Betul, ya. Sebelum istimewa itu kan harus orang biasa dulu. Setelah biasa kita naiklah. Kalau tahun kemarin kita orang biasa, maka tahun ini kita naik ke spesial. Ya, kalau biasa itu kan telurnya hanya satu. Ada satu ya. Ya, tapi kalau spesial telurnya sudah 2. Kemudian kalau istimewa itu telurnya 4 dan mahal enak. Maka orang istimewa itu orang-orang mahal kan itu. Jadi mari kita ciptakan bahwa puasa di tahun ini adalah puasa yang terbaik di antara puasa-puasa sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah agar senantiasa kesehatan, kesempatan dan panjang umur selalu menyertai dan mengiringi kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Ya. Ustadz, bicara tentang spesial, sepertinya di bulan Ramadan ini juga ada malam yang sangat spesial ya Ustadz ya? Iya, yaitu betul. malam betul, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ya betul. Ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit Ustadz. Ya. Malam Lailatul Qadar yang seperti disampaikan Allah dalam surat Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira 1000 bulan itu berapa tahun? 83,4 tahun ya. Nah, kira-kira 83,4 tahun itu kita bisa enggak dengan hanya satu malam saja? Nah, itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka tip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau. Nah, itu bersungguh-sungguh bil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dengan cara apa Rasulullah menjemput Lailatul Qadar ini? Dengan cara banyak-banyak beriktikaf. Kemudian Siti Aisyah sempat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa saja yang bisa kita ucapkan ketika kita menyongsong atau menjemput Lailatul Qadar ini?" Maka kemudian Rasul menyampaikan, ucapkanlah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat maha memberi maaf, banyak memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, dan engkau menyukai ampunan. Fa'fu, maka ampunilah. Anni, kami. Fa'fu anni, maka berilah maaf atau ampunan kepadaku. Ini diantara tip yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah bertanya, apa saja yang akan kita lakukan? Selain itu juga kita banyak-banyak berzikir, membaca Quran juga salah satu zikir, kemudian sholat-sholat malam yang lain, yang semua itu adalah dalam rangka menjemput mendapatkan Lailatul Qadar, yang tentu sangat jarang sekali dan tidak bisa ditemui kecuali ada di bulan Ramadan. Pahalanya, keistimewaannya tentu tadi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, dalam artian 83 sekian tahun kita harus menunggu untuk kembali mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasul dengan bahasa taharrau, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, menjemput Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Artinya dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30, bagaimana Ramadan, apakah sampai 29 atau 30. Maka mari kita bersama-sama untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar pada tahun ini. Jazakallah Ustadz. Sahabat religi dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal baik di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita akan lulus
di bulan suci Ramadan ini dengan predikat menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Insya Allah. Demikian tadi telah kita simak bersama Tadabur Tausiah dalam bulan suci Ramadan bersama Bapak Kiai Haji Zainuddin SAG MSI. Semoga tayangan tadi membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatian dari sahabat religi semua, dan sampai jumpa di edisi Tadabur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.